Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahati wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlal darki wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbati wa ya ahlal nur, amma ba'd. Jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali hadir di tempat yang mulia ini. Sama-sama kita niat i'tikaf, kita duduk untuk sama-sama mempelajari dan menghidupkan ilmu warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid dharain amin. Hadis yang ke-40, An Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Faqala, kemudian beliau bersabda, kun, jadilah engkau fid dunya, di dunia, ka'annaka gharib, seakan-akan engkau adalah gharib, orang asing, au abiru sabil, atau orang yang lewat jalan. Kemudian diteruskan, wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, beliau yang meriwayatkan hadis ini yaitu sahabat Abdullah bin Umar berkata, menambahkan, menasihatkan yang terkait tentang hadis ini, idza amsaita, jika engkau sore hari, fala tantadir, maka jangan nunggu as-subaha, pada pagi. Kalau engkau di waktu sore, maka jangan menunda amal, menunda ibadah, menunda taubat sampai besok pagi, karena siapa tahu malam ternyata diambil oleh Allah. Wa idza asbahta, sebaliknya jika engkau berada di waktu pagi hari, fala tantadir al-masaa, maka jangan engkau menunggu sore. Pagi hari cepat taubat, cepat ibadah, jangan nunggu waktu sore, karena bisa jadi sore datang ternyata engkau telah hilang alias meninggal. Wa khud, dan ambillah kesempatan, min sihatika, dari sehatmu, lima rodik, untuk saat sakitmu. Ketika sehat, buat ibadah yang banyak. Nanti ketika sakit, semua kebiasaan saat sehat itu ditulis semua oleh Allah, ibadahnya tanpa dikurangi. Jadi kalau kita pas sehat, ibadahnya 100 misal, pas sakit tidak bisa ibadah, maka yang 100 itu ditulis terus oleh Allah, seperti saat dia sehat ya. Itu pentingnya kita ibadah saat masih sehat. Biasakan ibadah yang banyak, sehingga ketika sakit kita pun tertulis seperti kebiasaan sehatnya. Wa min hayatika limautik, dan ambil kesempatan umurmu, hidupmu, limautik, untuk kematianmu. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu arda, hadis sahih. Jadi di dalam hadis ini kan Nabi menasihatkan kita agar hidup di dunia ini, bayangkan seakan-akan kita itu musafir, orang yang bepergian,
yang namanya orang yang berpergian tentu nggak semua hartanya dibawa, tidak semua barang-barangnya dibawa. Atau seperti gharib, turis yang pengen melancong pergi juga sama, tidak semua barangnya dibawa, tidak semua hartanya dibawa. Atau mudahnya lagi saat kita umroh atau haji, itu kan tidak semua barang dibawa, tidak semua harta dibawa. Ya yang dibawa pakaian secukupnya, terus bekal, ATM, HP atau apa secukupnya. Tidak mungkin semua kekayaan dibawa, tidak mungkin. Yang dibawa pasti dipilih-pilih, yang manfaat nanti di jalan itu yang dibawa. Nah, jadilah kita ketika hidup di dunia itu seperti itu. Dipilih mana yang manfaat di akhirat, nah itu diseriusi. Kalau yang tidak manfaat di akhirat, maka jangan serius di situ. Wes digawe biasa wae. Tapi nek kita pilih, oh ini manfaat untuk akhirat, sholat itu manfaat, puasa itu manfaat, sedekah itu manfaat, amal ibadah, amal sholat itu manfaat. Nah ini serius, dipilih dibawa ke akhirat. Seperti kita ketika mau melancong, mau pergi atau jadi turis, kita bawa yang penting-penting aja. Begitulah hendaknya kita ketika hidup di dunia ini. Kemudian Sayyidina Ibnu Umar tadi menasihatkan, jangan nunda-nunda kebaikan, jangan nunda-nunda tobat atau ibadah. Kalau di pagi hari kita bisa ibadah, maka langsung laksanakan, jangan nunggu waktu sore. Atau di sore hari kita bisa ibadah, bisa taat, maka langsung segera laksanakan. Oh maghrib saya bisa jamaah, segera laksanakan. Jangan nunggu besok aja, wes subuh saya baru jamaah. Jangan ditunda sampai besok. Siapa tahu itu jadi amalan yang terakhir yang kita lakukan, karena umur tidak ada yang tahu. Ya pengennya ya panjang umur, tapi yang namanya umur itu kan misteri. Oh ada orang sehat, waras, seger, tidak punya riwayat penyakit apa-apa, tiba-tiba mati. Ngitung notal duit, set, langsung tiba-tiba geblak semaput mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Banyak yang seperti itu. Sing sakit udah lama, bahkan udah ngerindukan kematian, nggak mati-mati. Ini sing waras wiris kadang-kadang wis koyok-koyok matine jek suwe lah, tiba-tiba mati. Kaget sampean, tetangga-tetangganya semuanya kaget. Loh, sehat walafiat kok moro-moro kok ono. Makanya di sini beliau nasihatkan, kalau sore jangan nunggu pagi, kalau pagi jangan nunggu sore. Kesempatan kita diberi umur oleh Allah, gunakan segera untuk taubat, gunakan segera untuk ibadah, gunakan segera untuk meraih amal soleh sehingga kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini sebentar, dan dunia ini memang bukan tempatnya manusia yang sejati. Bahkan Nabi Adam dulu ketika turun ke dunia, ini gambaran dunia ini seperti maaf kayak toilet. Nabi Adam ketika turun di bumi itu kan beliau awalnya makan buah khuldi. Singkat cerita, pas beliau makan buah khuldi, perutnya sakit, mules, pengen buang hajat, lari ke sana kemarin, tidak ada tempat yang layak untuk buang ini. Akhirnya sama malaikat ditegur, ayu syai'in turid, wahai Adam, kamu ini mau ngapain kok mondar-mandir ke sana kemari? Itu setelah terjadi peristiwa beliau setelah makan buah khuldi itu. Maka belum jawab, uridu an a'dha'a ma fi batni minal adha, aku pengen ini membuang yang ada di isi perutku ini, mules, pengen tak keluarkan tapi tidak ada tempat yang pas. Akhirnya ditegur sama malaikat, fi ayyi makanin turid an tad'ahu 'alal furush am 'alal surur am 'alal anhar am tahta dilalil asjar, hal tara ha huna makanan yasluh lidzalik ihbitilad dunya. Wahai Adam, kamu pengen buang hajat di mana? Itu di dipan-dipan yang indah itu, atau di bawah pohon-pohon yang wangi itu, atau di bawah bantal, atau di ini? Nggak ada tempat kotor di sini. Kalau kamu pengen buang kotoran, maka turun kau ke dunia.
Akhirnya turun Nabi Adam ke dunia, diturunkan ke dunia agar bisa buang hajat, alias dunia ini nilai aslinya adalah seperti toilet. Kenapa? Karena kita masuk di situ sebentar. Namanya orang ke toilet itu kan ya sebentar, paling ya 5 menit, 10 menit. Ya ada sih yang iktikaf di toilet sampai 1 jam. Tapi ya wis mentok 1 jam paling wis bener iki sing wis kelas berat niku. Namanya orang masuk toilet pasti ndak lama. Ono to masuk toilet terus 24 jam tidur di situ. Ya ndak ada. Paling setengah jam, 1 jam itu wis wis kelas berat niku. Pasti namanya masuk toilet, hajat sudah dikeluarkan, selesai, ya pengen keluar. Oh, tempat bau kok, ndak mungkin tidur di situ. Begitu juga dunia ini, kayak toilet. Kita udah ada di dunia ini sebentar sekali, dibanding nanti di akhirat kelak umur kita ribuan tahun. Di mahsyar 1000 tahun, dihisab 1000 tahun prosesnya. Belum lagi sirat, jembatan sirat ribuan tahun. Kalau dibanding dengan umur dunia yang 60-70 tahun, kayak orang masuk toilet sebentar dok. Makanya ketika masuk toilet jangan kagum sama toiletnya, terus tidak keluar-keluar. Loh, toiletnya bagus ya. Wah, akhirnya lihat-lihat toilet gak betul-betul. Nah, ini orang yang lupa, orang yang tergeliur, tertipu dengan keindahan toilet itu. Padahal toilet itu kotor, padahal toilet itu bau. Nah, di dunia ini adalah tempat seperti itu. Seakan-akan tempat toilet, mau ndak mau ya cepet kita akan keluar dari dunia ini. Kayak orang masuk toilet, mau ndak mau ya bakal cepet keluar. Ndak mungkin tidur di situ, ndak mungkin menetap di situ. Pasti keluar dari toilet. Begitu juga kita semua di dunia ini pasti keluar. Wes do ono sing suwe-suwe ning donya. Apalagi umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat-sangat terbatas, bahkan cuma 60-70 tahun. Sing wis umur 40 berarti tinggal kurang lebih 20 tahun sekian. Wis sing umur 50, Rasulullah aja 63 tahun. Kalau umur 60, kalau ada orang umur sudah 70 berarti wis bonus, wis kelewat batas, wis injury time nih. Tapi masih dikasih kesempatan oleh Allah. Maka harus tambah persiapan, karena sudah semakin detik-detik kita akan keluar dari dunia ini. Ibarat orang yang ke toilet tadi sudah hampir selesai dan hampir akan keluar dari tempat tersebut. Karena itu di dalam riwayat, kalau kita lihat para nabi itu yang paling nggak punya itu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu orang potret seorang yang beliau itu benar-benar jauh dari dunia secara zahir dan batin. Secara batin jelas hati beliau tidak ada dunia, karena Nabi jelas bersih dari itu semua. Nggak ada pengen harta, nggak ada pengen jabatan, nggak ada pengen ambisi duniawi, belas nggak ada. Secara zahir beliau juga sama, belas tidak punya apa-apa. Rumah apalagi, tidak punya apa-apa Nabi Isa itu. Langit sebagai atapnya, bumi sebagai lantainya, sampai jadi lagu. Nah, itu Nabi Isa alaihissalam tidak punya apa-apa. Sampai suatu hari itu terjadi hujan deras, petir halilintar nyambar-nyambar. Beliau pengen berteduh. Dilihat dari kejauhan ada kemah, satu kemah begitu. Beliau akhirnya lari ke situ. Dikira kemah kosong, masuk lah, ternyata ada wanita, ada perempuan. Langsung beliau seketika itu langsung balik keluar lagi. Nabi Isa alaihissalam. Betul nek wong sakniki, udan-udan deres, diar peteng, mlebu kemah lah. Kayak kucing ketemu gerasa. Nabi Isa langsung keluar kaget, dua perempuan kaget melayu. Akhirnya dilihat ada gua. Beliau lari masuk ke dalam gua tersebut, ada singa di situ. Akhirnya beliau mengadu sama Allah, ya Allah, Ilahi ja'alta likulli syai'in ma'wa wa lam taj'al li ma'wa. Ya Allah,
engkau jadikan setiap makhlukmu ada di dunia ini mereka punya rumah, punya tempat berteduh, tetapi aku tidak punya tempat berteduh ya Allah. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada beliau, ma'waka fi mustaqarri rahmatil la uzawwijannaka yaumal qiyamati mi'ata hawra khalaqtuha biyadi. Tempatmu wahai Nabi Isa nanti akan aku tempatkan di tempat rahmatku, yaitu surgaku. Akan aku berikan kepadamu 100 bidadari. Aku nikahkan engkau dengan 100 bidadari yang langsung aku ciptakan, bidadari spesial yang langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ut'imanna fi ursika 4,000 am, dan aku akan menjadikan pesta, aku akan hidangkan makanan di surga sebagai pesta pernikahanmu nanti selama 4.000 tahun. Yaumun minha ka umrid dunya. Satu hari dari hari-hari di surga nanti itu seperti umur dunia. Itu satu harinya. Lah 4.000 tahun. Nah nanti itu ada walimah nikah Nabi Isa di surga selama 4.000 tahun perayaannya, dirayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diundang itu orang-orang yang zuhud terhadap dunia, orang-orang yang hatinya nggak ada cinta dunia, orang-orang yang di hatinya mengutamakan akhirat. Ya mungkin secara dohir dia diberi kekayaan, rumahnya bagus, mobilnya mewah, tapi hatinya nggak ada sama sekali cinta terhadap dunia. Saat ibadah, waktunya sholat, waktunya jamaah, jamaah. Dunia kesibukannya ditinggal, tidak ada di hatinya dunia. Yang ada di hatinya Allah, Rasulullah, akhirat. Kesibukan duniawinya sama sekali nggak menghalangi dia untuk nambah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang zuhud, orang-orang yang mereka itu tidak tergila-gila dengan dunia, maka nanti termasuk orang yang akan diundang oleh Allah menuju pesta pernikahan yang akan diselenggarakan di surga selama 4.000 tahun, yaitu pernikahannya Nabi Isa alaihissalam, karena beliau adalah salah satu nabi yang paling zuhud. Dohir batin beliau sama sekali tidak ada dunia. Batinnya bersih, dohirnya rumah tidak punya, pakaian cuman yang dipakai, tidur di tanah, bantal tidak ada. Subhanallah, itu Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa ya. Nah, memang beliau terkenal nabi yang tidak punya tempat, tidak punya apa-apa. Beliau memang hidupnya secara dohir batin jauh daripada dunia. Nah, kita umatnya Nabi Muhammad minimal niku hati kita. Jangan sampai gara-gara kita seneng kerja, seneng duit, akhirnya tidak sholat, akhirnya tidak puasa. Ini berarti hatinya cinta dengan dunia. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadikan hati kita ini biasa terhadap dunia, tapi kalau untuk urusan akhirat kita anggap urusan yang luar biasa dan tidak bisa diganggu oleh apapun yang ada di dunia ini. Sholat tetap sholat, ya kalau bisa berjamaah. Tidak jamaah pun, yang penting sholat. Sibuk di tengah sawit tetap sholat. Sholat kan tidak harus di awal waktu, di tengah waktu boleh, agak akhir boleh, yang penting nggak sampai tembus waktu lain. Asar misal jam 3 kita sholat sebelum masuk asar kan masih boleh. Yang penting nggak sampai adzan asar. Sebelum masuk asar itu masih waktu duhur. Di awal bagus, syukur-syukur jamaah, ndak ya di tengah atau agak akhir, yang penting nggak masuk asar. Kita jaga sholat itu di waktunya masing-masing, maka kita akan menjadi orang yang tercatat zuhud, tercatat menghindar daripada dunia, tidak tergila-gila dengan dunia, sehingga kita menjadi orang yang insya Allah di akhirat beruntung. Sayyidah Aisyah itu pernah diwasiati oleh Rasulullah. Wasiatnya Nabi ini mungkin kita tidak mampu ngelakoni. Ya Aisyah, wahai istriku Aisyah, in aradtil luhuqa, jika engkau menghendaki al-luhuqa, untuk bertemu bi dengan aku, untuk bersanding dengan aku kelak di surga, dekat dengan aku, fal yakfiki minad dunya kazadir raqib, maka hendaknya cukup bagimu dari dunia ini seperti
bekalnya orang yang perjalanan, orang yang musafir. Artinya ambil dari dunia ini seperlunya aja, yang lain keluarkan, sedekahkan untuk amal akhirat. Sampai-sampai beliau meneruskan di wasiatnya itu, wala tastakhlifi thauban hatta turaqih, dan jangan engkau mengganti pakaian satu pakaian pun kecuali engkau sudah jahit itu pakaian. Wes sobek kamu jahit dulu berapa jahitan sampai baru ganti pakaian. Nah kita kan boten pernah atau jarang, mungkin ya tidak pernah pakaian dipakai sampai lusuh, sampai sobek-sobek, dijahit dulu benar-benar sudah darurat baru ganti. Tidak ada kita ya. Mus pakaian JAP ya harus diganti. Poneh ibu-ibu niku yasinan, tahlilan seragamnya loh 10. Dino ini cuma 7, hari itu cuma 7, Senin, Selasa sampai 7 tok. Seragamnya sampai 10, 14. Jadi satu hari itu 2 seragam. Masya Allah, ibu-ibu zaman akhir ini. Ini Siti Aisyah bajunya sampai jangan ganti baju sampai bajumu itu kamu jahit-jahit. La ilaha illallah. Wa iyyaki wa mujalasatal aghniya, dan hati-hati jangan duduk sama orang-orang kaya yang tergila-gila dengan dunia, karena sifat buruk itu bisa nular. Niki Nabi ngajari Siti Aisyah untuk zuhud, menghindar dari dunia secara dohir dan batin. Karena memang hidupnya Nabi seperti itu, sederhana beliau. Siti Fatimah juga sama, jahitan di pakaiannya itu ada sekian, ada 10 atau sekian belas jahitan. Pakaian putri Rasulullah jahitannya banyak. Pakaiannya kalau jenengan gonta-ganti wakeh gitu. Nah, setidaknya kalau kita tidak bisa zuhud dari dunia secara dohir, maka jangan sampai hati kita dikotori oleh dunia, cinta dunia yang berlebihan sehingga melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah idealnya memang begitu Pak. Ulama zaman dulu itu Masya Allah zuhudnya itu terlihat, dohirnya memang sederhana, hatinya bersih dari dunia. Dohir batin memang menghindar dari dunia. Niru Nabi secara dohir, niru Nabi secara batin. Cuman zaman akhir saat ini wis beda. Dunia itu sudah ditampakkan oleh Allah, sudah benar-benar isi perut bumi ini seakan-akan dikeluarkan oleh Allah, sehingga umat Islam itu juga harus penting juga jadi orang-orang kaya. Karena memang zamannya udah beda. Boleh kita kaya secara dohir, pakaian kita bagus, para ulama kita lihat, oh pakaiannya necis, oh mobilnya, oh rumahnya wis wapi-wapi. Dono ceritanya ulama sekarang sing koyo ulama zaman dulu, kecuali sedikit. Ada itu di daerah Besok itu salah satu guru kita namanya Kiai Haji Muhibbul Aman. Itu pondoknya besar, kaya raya, rumahnya kayak rumah zaman dulu itu. Rumah joglo orang Jawa zaman dulu, masih gedek, masih pakai gedek, masih tanah. Subhanallah, padahal pengasuh pondok pesantren besar, rumahnya sederhana banget, kayak orang zaman dulu, kayak orang hidup di zaman tahun 80, 70. Padahal kiai zaman sekarang masih hidup beliau sampai sekarang. Semoga beliau panjang umur sehat walafiat. Dan begitu juga ada kiai-kiai yang model seperti itu, niru secara dohir, batin, niru Kanjeng Nabi, menjauh dari dunia. Memang dohir batin, niru. Tapi para ulama kita zaman akhir ini juga apa itu? Yang paling penting adalah batin kita, hati kita harus berusaha kita zuhudkan, kita jauhkan dari dunia. Alias apa? Kesibukan dunia jangan ganggu ibadah kita. Kita boleh pakaian bagus, kita boleh mobil, kita boleh punya rumah bagus, boleh semuanya. Tapi jangan sampai gara-gara buru pakaian bagus, buru kendaraan bagus, buru pengen bangun rumah bagus, malah sholat ibadah terbengkalai semuanya gara-gara buru target itu tadi. Naudzubillah. Minimal kalau kita tidak bisa zuhud secara dohir batin, maka minimalnya hati kita jangan dikuasai oleh cinta dunia. Dunia jangan sampai menjadikan kita lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan hidup kita ini untuk bekal kematian kita, sehat kita untuk bekal saat sakit kita. Tadi itu orang itu kalau sehat, istiqomah ibadahnya banyak,
maka ketika sakit ditulis kayak istiqomah ketika dia sehat, sampai dia sehat kembali dan istiqomah lagi. Misal enten wong setiap hari baca 5 juz, sakit terbaring di rumah sakit, atau dia sudah nggak bisa gerak apa-apa karena sakit yang berat, maka setiap hari saat dia sakit ditulis terus oleh Allah kayak maca 5 juz, 5 juz, 5 juz, 5 juz. Sholatnya duha iya, tahajud iya, ketika sakit tidak mampu karena badan sudah nggak mampu, maka dia ditulis tahajud, duha, semuanya. Istiqomah ketika dia sehat itu tetap ditulis oleh Allah tanpa terkurangi. Saat dia terbaring sakit tidak berdaya untuk melaksanakan istiqomahnya, tapi Allah tetap nulis. Karena itu di sini dinasihatkan oleh beliau, saat sehat istiqomah yang banyak. Kenapa? Karena ketika kita sakit, istiqomah itu akan tetap ditulis pahalanya sampai kita sembuh, sampai kita bisa istiqomah seperti sedia kala. Nah, itu pentingnya gunakan waktu sehat ibadah yang istiqomah, sehingga kalau sakit dihitung seperti ibadah saat sehat. Nah, karena itu semoga kita termasuk orang-orang yang semakin istiqomah. Amin Allahumma amin. Kemudian di sini juga disebutkan ada satu cerita dulu itu, orang yang dia ini sudah tergila-gila terhadap dunia, wes hidupnya dunia, ibadah, sholat, sedekah, itu akhirat gak iling blas, ngumpulno dunya tuh sampai uangnya banyak, dia jadi kepala keluarga, kalau bahasa sekarang kepala suku. Saking kaya raya, semua keluarganya, cucu-cucunya, keturunannya, sak kampung itu, sak suku itu, wah dibiayai semua sama dia. Ya. Maka tatkala suatu ketika mereka dikumpulkan, mungkin pas ulang tahun nopo-nopo, ya, kumpul semua, wah dia berada di singgasana melihat keluarganya, cucunya semuanya dalam keadaan pesta semua. Nah, disebutkan dalam riwayat itu, tiba-tiba ada orang yang ngetuk pintu, tok 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 tok, dia buka, sapa sih ganggu wong pesta, pesta keluarga, ono tamu kok nggak pas wayahe. Dibuka, ternyata orang yang compang-camping, orang miskin, dibentak mereka, kamu ini ada apa kesini, udah pergi sana, diusir, tutup jebret, tok 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 lagi. Akhirnya orang tersebut ngomong, ana malakul maut, aku adalah Israel, pencabut nyawa, malaikat yang mencabut nyawa. Ini kaum zaman dulu. Nah, zaman dulu ini kan sering ya, malaikat niku nampak. Zaman sekarang juga bisa. Nah, ini sak keluargane melihat itu ketika malaikat ini datang. Biasanya wong ninggal niku, malaikat Israel ketika datang yang melihat cuma dia tok. Tapi subhanallah, orang ini karena begitu lalainya sama Allah, sampai ketika malaikat Israel mau nyabut nyawanya, diizinkan oleh Allah, keluarganya semuanya lihat. Akhirnya sudah, ketika ngomong saya malaikat maut, wes gemeter semuanya, wes nggak ada yang bisa gerak semuanya. Langsung orang ini wes di atas singgasananya dia mengucapkan kalimat-kalimat penyesalan. Wahai dunia, wahai harta, wahai duit, wahai rumah, wahai kalian semua menjadikan aku lalai kepada Tuhanku. Saat ini aku sudah dipanggil oleh Tuhanku dalam keadaan aku rugi karena nggak ada ibadah yang aku bawa. Kemudian tiba-tiba dunianya, rumahnya semua itu berbicara sama dia, ya. Rumahnya dan uangnya, semua kekayaannya itu seakan-akan berbicara terhadap orang tersebut. Lah yang salah siapa? Jika engkau menggunakan aku ini duit, aku ini kekayaanmu, engkau gunakan untuk sedekah di jalan Allah, kan kamu mulia. Yang salah bukan kami ini harta dunia nggak bisa apa-apa. Kami berada di tanganmu, kami berada di kekuasaanmu. Kalau engkau ketika masih punya umur panjang, kemarin itu kamu buat sedekah, kau sedekahkan ini kamu akan jadi orang beruntung. Akhirnya orang tersebut mati dalam keadaan menyesali semua yang telah dia kumpulkan. Naudzubillah min dzalik. Ya, karena itu semoga kita termasuk orang-orang yang sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, orang-orang yang ingat hidup di dunia ini kayak orang asing.
atau orang musafir, atau kayak orang yang terkena musibah terus ngungsi. Nah, ngungsi, orang yang berada di pengungsian itu kan pengen balik lagi ke rumahnya. Tidak mungkin pengen di pengungsian terus menerus. Tidak, pasti pengen punya rumah lagi, pengen balik ke kampung halamannya dan seterusnya. Begitu juga kita hidup di dunia ini seperti musafir, seperti turis, seperti orang yang berangkat haji atau umroh. Maka perhatikan yang perlu kita bawa. Tidak mungkin kita bawa semua, tapi yang kita bawa yang manfaat di perjalanan kita, yang manfaat di akhirat. Maka kita persiapkan, kita pikir, kita bawa, agar nanti ketika kita sampai di akhirat, masuk ke alam kubur, masuk ke barzah, masuk ke padang mahsyar, masuk di hari kiamat, kita menjadi orang yang benar-benar bekalnya banyak, jadi orang yang bahagia, jadi orang yang selamat. Amin, Allahumma amin. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat, diberi keselamatan dunia sampai akhirat. Setelah itu diberi husnul khatimah insyaallah. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Amin.